Rasulullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afad di channel dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk mengisi channel ini setelah beberapa hari tidak aktif karena ada suatu hal. Orang-orang Wahabi menganggap doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang ustadz, misalnya oleh salah seorang kiai, ini dianggap sebagai perbuatan yang bid'ah. Bahkan sebagaimana saya pernah membahas dulu, Ustadz Maududi Abdullah ketika diundang oleh jamaah haji, reuni jamaah haji, kemudian setelah di akhir acara diminta untuk doa bersama, untuk memimpin doa bersama, Ustadz Maududi Abdullah ini tidak mau. Dasar mereka, ya karena memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seperti itu. Tidak boleh, tidak ada contohnya, alias bid'ah kalau seperti itu. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video di mana ustadz terkenal mereka, ustadz yang sudah senior di kalangan Wahabi, yaitu Dr. Firanda, ini memimpin doa bersama. Ini, beliau itu memimpin doa bersama yang diupload oleh channel mereka. Channel yang memang khusus membahas orang-orang Wahabi. Artinya memang yang mengupload ini adalah orang Wahabi, jamaah mereka. Yaitu ini sudah, pacitan mengaji ini. Ini Dr. Firanda memimpin doa. Apakah yang dilakukan oleh Dr. Firanda ini adalah sebuah perbuatan yang bid'ah? Wahai teman-teman Wahabi, kalau Anda beralasan bahwa bisa saja apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz Anda itu keliru dan kami mengikuti yang benar, tidak mengikuti yang keliru, itu kan hanya sebuah alasan untuk Anda. Padahal sebenarnya alasan yang demikian itu adalah jurus ngeles. Sebenarnya apa salahnya sih kalau doa itu dipimpin oleh seseorang? Bahkan Rasulullah sendiri itu kan sudah sahih hadisnya, dan hadis ini disahihkan oleh Albani. Ketika Rasulullah naik ke mimbar, ini beliau mengatakan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah ketika setiap naik ke anak tangga di mimbar itu mengatakan amin? Maka Rasulullah menjawab bahwa malaikat Jibril itu berdoa. Kan ini menjadi dasar bahwa doanya malaikat Jibril itu diamini oleh Rasulullah. Ini namanya doa bersama. Apakah kalau malaikat yang berdoa, manusia yang mengamini, boleh kalau seperti itu? Sementara kalau manusia yang membaca doa diamini oleh manusia, ini menjadi tidak boleh. Apa seperti itu? Terus Firanda itu bagaimana? Ya kalau memang antum tetap mengatakan bahwa doa bersama ini tidak boleh, tetap dikatakan bid'ah, maka Dr. Firanda juga memimpin acara bid'ah kalau demikian. Maka secara tidak langsung orang-orang Wahabi ini menolak terhadap bid'ah hasanah, adanya bid'ah hasanah, tapi
pada prakteknya antum sekalian ini orang-orang Wahabi mengerjakan bid'ah hasanah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh para sahabat, yang tidak dicontohkan oleh salafus soleh. Anda mengerjakannya, termasuk yang dicontohkan oleh Dr. Firanda ketika memimpin doa setelah itu di acara pengajian itu. Apakah kalau dilakukan oleh orang-orang Wahabi kemudian berubah menjadi sunnah yang asalnya bid'ah? Demikian. Kalau dikerjakan oleh orang-orang aswaja maka dikatakan bid'ah. Tetapi kalau dipimpin oleh Ustadz Wahabi kemudian menjadi sunnah. Apakah demikian? Nah, marilah untuk teman-teman Wahabi ya, kita memahami bid'ah harus kembali terhadap pemahaman bid'ah para salafus saleh. Jangan hanya Anda mengandalkan pemahaman bid'ah yang didoktrinkan oleh ustadz-ustadz Anda terhadap Anda. Kenyataan, doktrin bid'ah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz Anda terhadap jamaahnya itu bertolak belakang dengan pengertian bid'ah yang dipahami para salafus soleh. Kenyataan para salafus soleh itu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dalil menurut orang-orang Wahabi yaitu dicontohkan oleh Rasulullah. Termasuk apa yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sujud dari maghrib sampai isya. Tidak ada contoh ini. Setelah sholat maghrib kemudian sujud 1 kali dari maghrib sampai isya. Silahkan cari hadisnya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau para sahabat. Kemudian Imam Malik mengerjakan bid'ah. Apa bid'ah yang dilakukan Imam Malik? Yaitu kunut dengan melaknat orang-orang, melaknat kekufuran Imam Malik ini. Sehingga Imam Malik berkata bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Ini adalah muhdas, kata Imam Malik. Ini adalah muhdas, tetapi lah hasanun, ini baik, kata Imam Malik. Berarti secara tidak langsung Imam Malik mengatakan bahwa itu yang dia kerjakan adalah sesuatu yang muhdas, akan tetapi hasan. Berarti ini maksudnya adalah bid'ah hasanah. Ini kan selaras dengan yang disebutkan, yang diterangkan oleh Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Bahkan ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwa bid'ah itu selaras dengan pembagian hukum Islam yang 5. Jadi begini untuk teman-teman Wahabi, dalam memahami bid'ah, cobalah buka hati Anda, buka pikiran Anda, jangan hanya mendengarkan pengajian itu hanya dari satu sumber. Jadi saran saya untuk teman-teman Wahabi ini, jangan hanya memahami agama ini dari satu sumber. Anda baru hijrah, yang awalnya Anda tidak kenal agama, kemudian Anda baru hijrah, kena doktrin oleh ustadz-ustadz Anda, sehingga apa yang Anda pahami dari ustadz Anda itulah sebuah kebenaran. Dan kebenaran Anda yang anggap benar ini, menurut Anda ini akan bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh salafus soleh. Bagaimana caranya? Anda baca kitab-kitab. Jangan hanya mendengarkan ceramahnya ustadz. Padahal kenyataannya ustadz-ustadz Anda itu banyak berbeda dengan syekh-syekh Anda di Arab Saudi. Banyak berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan murid-murid Ibnu Taimiyah yang lain. Bahkan dengan para salafus soleh. Ini banyak berbeda pemahaman bid'ah yang dipahami oleh ustadz-ustadz Anda. Jadi demikian ya untuk teman-teman Wahabi, jangan hanya mengambil satu arah saja untuk memahami agama Anda, biar Anda semakin cerdas. Mohon maaf sebelumnya, wa khairan minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.